What up guys, balik lagi di Berak Bola di segmen podcast. So ngerti bola. Oke, dan masih bareng sama gue Fahri Mahar Dan gue Geral. Dan sekarang kita mau bahas apa nih, Ge? Ya, lagi-lagi nih yang kayak minggu lalu yang bikin heboh lagi, Liga 3 lagi. Liga 3 lagi, tapi sekarang udah kelar ya. Oh, tinggal 16 besar sekarang. 16 besar, 8 besar. 8 besar. Udah lolos semua lah, pasti lolos semua. Coba gue nggak tahu deh, setelah 8 besar ini apa? Dipilih lagi juaranya atau enggak sih? Nah, nggak tahu juga gue kalau sistemnya Liga 3 nih. Nah iya, tuh gue juga masih bingung tuh, entah ada juaranya, atau ada runner up-nya, atau gimana, apa dibikin grup lagi atau gimana. Iya, kita lihat aja nanti mungkin ya. Tapi dibikin grup lagi udah gak seru juga lah ya. Iya, udah tinggal sedikit soalnya. Udah tinggal sedikit, udah gitu udah tahu pada lolos semua. Iya. Jadi dia pasti mainnya juga ya udahlah seadanya aja kali. Ya seadanya. Ya, tapi sih kayaknya udah lolos aja deh. Kayaknya nggak ada yang juara, nggak ada yang ini. Gitu. Mungkin. Iya, semalam lagi. Semalam Champion ada ya? Ada Liga Champion juga ada semalam. Seru banget ya. Bakal kita bahas juga nanti kan. Iya, timnya bukan Liga Champion tapi ya. Betul. Yaudah kalau gitu kita kayak ini dulu ya, jangan kemana-mana dulu nih. Kita mau ke Liga dulu nih. Laga antara PS Siak nih melawan Serpong City ya. Serpong City. Yang berakhir dengan skor berapa skornya? 4-1 kan? 4-1. Iya, 4-1. Nah, di pertandingan itu ada yang unik banget ya. Si backnya nih, back naturalisasi ya, namanya Bruno Kasmir namanya. Tapi gue juga bingung ya. Dia tuh dioper apa? Dia kayak nggak ngeliat katanya. Nggak mungkin banget masa back nggak ngelihat ada bola. Nah, sekarang kita ini dulu deh, kita kasih dulu buat kalian nih backgroundnya tuh gimana sih ceritanya. Oke, nah ini dia nih. Nah, dugaan sepak bola Gajah di Liga 3 kembali menguat. Siak melawan Serpong City di babak 16 besar. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo itu berakhir 4-1 untuk kemenangan Serpong City. Nah, salah satu gol yang dicetak Serpong City tepatnya di menit ke-43 ini menuai kontroversi nih, Ge. Nah, sebab si Bruno Kasmir ini dianggap sengaja membiarkan bola melewatinya sehingga lawan mampu memanfaatkannya menjadi gol. Nah, video proses terjadinya gol itu kemudian viral di media sosial. Sejumlah netizen menganggap Bruno Kasmir terlibat pengaturan skor. Nah, sampai-sampai ini kejadian ini mendapat tanggapan dari PSSI ini. Iya, bahkan ketumnya sendiri langsung marah-marah. Ketum PSSI. Dia minta harus diusut tuntas ini. Harus. Tapi pas gue lihat juga dia di ininya ya. Di IG-nya Bruno Kasmir. Baca aja kali ya. Ya, baca tapi kalian aja. bisa juga nih, bisa lihat di IG-nya Bruno Kasmir. Kalian bisa langsung lihat di IG-nya. Nih, tanggapan dia nih. Nih, saya Bruno Kasmir mau mengklarifikasi video yang sedang viral di media sosial dalam laga PS Siak melawan Serpong City. Saya sebagai pemain sangat profesional. Bisa ditanya orang-orang dekat, saya dalam hal pekerjaan. Seumur hidup saya tidak pernah makan uang haram. Dibilang, semua penghasilan saya hasil kerja keras dan keringat saya. And then dibilang saya manusia biasa yang punya kekurangan dan kelebihan. Yang terjadi kemarin di pertandingan tolong tampilkan full video dan minta penjelasan ke staf pelatih, dibilang. Ini penjelasan sesungguhnya pada saat kita dapat free kick, teman saya Hoiro Fikri, saya minta dia kasih bola ke depan ke Fahri katanya. Tapi saya berteriak-teriak, dia tidak kasih bola ke Fahri dan saat saya berbalik badan mau bicara ke bangku cadangan, tiba-tiba dia passing. Nah, itu yang bikin ini ya. Iya. Passing ke saya demi Tuhan, dibilang demi Tuhan. Demi Tuhan dibilang saya tidak tahu kalau dia mau passing ke saya. Dibilang saya kaget. Kenapa passing ke saya dan dia langsung kejar bola itu? Setelah kejadian itu, staf pelatih marah di ruang ganti dan pemain tersebut juga meminta maaf ke saya sampai cium tangannya. Tapi lucu juga sebenarnya kalaupun misalnya dia passing ke temannya. Terus pada saat temannya nggak ngelihat kan, pasti temannya itu teriak dong ke si Bruno-nya kan nggak lihat. Woi Bruno gitu kan. Ini Bruno itu kayak jalan aja. Iya nyantai. Iya nyantai. Nggak pasti tahu dong. Pasti bola jalan tuh pasti pemain tuh udah terak-teraki dia semua atau juga orang juga yang pakai dibilang dia manggil ke teman cadangan kan. Pasti si pemain cadangan itu pasti lihat bola misalnya, lihat di belakang bola pasti ada reaksinya gitu kan. Ini dia jalan aja santai. Tapi mungkin juga ada bener tau antara PS Siak melawan Serpong City tuh udah nggak ngaruh sebenarnya. Oh ngaruh katanya si Serpong City ya harus kalau kalah tapi kan si lawan yang satunya lagi. Iya. Iya, tapi maksudnya si Serpong City kan emang harus mencetak gol sebanyak-banyaknya kan? Iya, betul. Untuk lolos. Tapi dalam tanda kutip si lawannya ini, siapa sih lawannya? Lupa gue. Lawannya harus kalah. Iya, pokoknya Karo United sama Persikap. Oh, si Karo ini si Persikap harus kalah. Iya, Persikap harus kalah. Ternyata dia menang ya? Ternyata menang.
Iya, bedanya sebenarnya cuma kalau misalnya dia menang sama poinnya. Iya. Nah, ini Persikap ini urutan berapa sih Persikap tuh? Urutan 3 ya, 4 ya? Gue lupa. Sebenarnya gue ngikutin juga nih Liga 3 karena kan waktu itu gue juga di Berak Bola ya, Persikota kan. Persikota. Juga gue ikutin. Nah, ini Serpong City juga tim dari Banten juga, setim sama Persikota di Liga 3 Banten kemarin. Makanya ini seru juga nih. Nah, ini sih klasemennya. Pokoknya, dia ngaruh ya? Ngaruh katanya, makanya mereka mengejar gol sebanyak-banyaknya. Nah makanya itu yang si ketum PSSI minta diusut karena kok si Bruno ini santai aja gitu, kayak diem aja, sengaja apa karena si Serpong City ngejar gol. Oh gitu. Makanya minta diusut apa di baliknya dia ini ada apa. Tapi sih kalau lihat gitu sih ya udahlah pastilah. Nah iya ya sebenarnya nggak Liga 3 doang. Nggak Liga 3 doang. Kalau kita lihat juga Liga 1 juga kemarin juga ada gelagat-gelagatnya. Ya apalagi yang kayak kasus yang lagi heboh juga kan Persipura ini kan. Oh iya kemarin tuh ya. Ya terus udah unik juga tuh PSSI sempat memvonis Persipura lawan Madura United. Lawan MU. Oh iya lawan MU. Ya. Ngapain maksud gua kan jadi Persipuranya tuh orangnya pemainnya ada yang COVID. Tapi masih ada 19 pemain kan, katanya kalau dia 14 pemain baru dibatalin. Dia masih punya 19, dia nggak mau datang. Kenapa ya? Karena COVID. Mungkin yang inti-intinya nih yang COVID nih. Mereka nggak mau datang dan udah bilang sih sebenarnya udah mengajukan minta pertandingan ditunda, tapi nggak dikasih karena masih ada 19 orang. Tapi tetap ya, dia nggak main ya. Dia tetap nggak datang. Di inilah itu sayang banget ya dia pengurangan 3 poin padahal dia kalau misalnya habis menang lawan Bayangkara United kan dia bisa naik tuh. Bisa naik. Udah ditunda 100 juta. 100 juta kan. Nah, yang uniknya ini LIB-nya didenda sama PSSI. Iya nih. Iya. Tapi ya nggak tahu ya, itu kan kayak sempat heboh tuh LIB didenda nih pertama kali kayak PSSI tegas. Tiba-tiba dia banding hilang. Iya ya. Iya. Disetujui bandingnya. LIB. Gampang banget ya, padahal Persipura nggak disetujuin kan tadi. Iya, Persipura ditolak bandingnya. Nah ini ya di grupnya PSIAK nih, di grup BB ternyata dia. Di grup BB dia udah terakhir ya, nggak pernah menang sama sekali ya. Dia 3 kali kalah, Serpong City baru kemarin doang lawan PSIAK menang 1-0. Menang cuma sekali. Iya, nah mestinya kalau misalnya Persikap kalah kemarin lawan Karo. Mestinya kalau misalnya dia mau lolos si Karo ini yang kalah. Persikap. Iya. Gitu. Tapi mainnya kayaknya nggak ini ya, nggak barengan ya? Nggak bareng. Makanya sebenarnya kan kalau kayak Liga Inggris kan, gitu kan, biar nggak main mata, mainnya dibarengin kan. Iya, mainnya barengin. Nah ini kan mestinya kan mainnya nggak bareng. Nggak bareng. Sebenarnya pemain mata bisa, cuma kan ini kan buat apa gitu? Udah tahu sih ini yang menang, tapi si Bruno Kasmir ini. Ya gue juga jadi nggak ngerti juga ya. Iya nggak ngerti juga sih sebenarnya. Si Bruno Kasmir di IG-nya dia juga bilang dia membantah hal tersebut ya, bahwa dia bilang dari miskomunikasi dia bilang. Tapi kalau emang miskomunikasi lucu aja prosesnya. Ada bola, dianya jalan. Gue yakin sih lihat sih. Iya. Gue yakin lihat mesti dia gitu aja terus gilat gitu dong. Ya setelah dia ngeliat dia nggak cepet-cepet ambil bola gitu kan. Dia diam aja. Diam nyantai. Iya, susah deh. Ya. Naturalisasi padahal kan maksud gue Dika sebagai pemain senior gitu harus memberi contoh yang baik dan pemain muda kan, apalagi di Liga 3 ini pemain muda banyak. Ya hanya 1 doang ya, main senior ya? Iya, terus kayaknya dia kaptennya ya? Kaptennya dia. Iya, kaptennya. Tapi ya sudahlah. Ya, kita lihat aja lah kelanjutan kasusnya ini. Lanjutan di PSSI ataukah ini emang ada mafia? Mafianya udah ditangkap ya, Liga 3 tapi di Jawa Timur. Ya, Bambang. Dapat orang ya? Iya. Tangkap akhirnya. Oke, kalau gitu kita sekarang lanjut nih ke Chelsea. Nah, Chelsea nih kabarnya nih udah mau mendapatkan pemilik baru nih setelah Abramovich. Iya. Tapi kasusnya juga agak ribet juga di Chelsea ya. Agak ribet ya. Akhirnya awalnya dibekukan, akhirnya yayasannya yang megang. Yayasan yang megang. Kata Premier League nggak boleh, yayasan yang megang. Karena asetnya juga masih punya Abramovich kan. Terus sekarang sponsor-sponsor pada kabur. Nah, bingung juga tuh. Nah, sekarang si pemilik barunya ini nih yang dari Arab Saudi. Niatnya pengen beli. Kalau gitu kita si Gerald pengen bacain nih. Kira-kira background ceritanya tuh gimana sih? Ya, jadi Chelsea saat ini yaitu Mohamed Al-Khariji, seorang pimpinan dari perusahaan Saudi and Research Media Group. Buat yang belum tahu, perusahaan itu adalah perusahaan media yang berformat saham gabungan yang bermarkas di Riyadh, Arab Saudi.
Perusahaan tersebut terkenal menerbitkan cetakan dan membuat berbagai publikasi. Hal ini sebenarnya jadi kabar baik lah ya untuk Chelsea ya. Karena akhirnya mereka kan punya pemilik baru lagi kan. Betul, setelah kabar yang ribet ini dari Abramovich ya. Sempat kan padahal ya dia mau Liga Champions ke Prancis ke Lille. Iya. Karena kan dia katanya nggak punya bensin. Iya. Nggak ada duit bensin. Cuma budgetnya sedikit gitu. Iya sedikit. Nah akhirnya pas wawancara sama media Inggris setelah tandingan Liga Inggris, Chelsea apa sih kemarin? Liga Inggris tuh hari Minggu ya? Iya. Sabtu gitu. Iya yang menang 1-0 itu kan. Nah iya diwawancara gimana nih lu ke Lille nanti ke Prancis nanti nih bertandang Liga Champions. Nah si Tuchel bilang tenang aja, gue bakalan nyupirin nanti pakai bis ke sono. Sampai dia mau nyupirin kalau nggak ada duitnya. Gue pakai mobil 7 seater di belakang. Ini gue nyupir tenang aja ntar ke sono. Ya, bahkan kan semalam itu Chelsea lawan Lille kan. Kan sponsornya Tri ini katanya udah menarik diri. Iya. Terus katanya harusnya mereka udah tidak boleh lagi pakai baju ada sablonnya nih. Tapi kata Peter Cech ya, Chelsea tuh sampai segitu nggak punya duitnya untuk mencabut sablonnya. Emang segitunya ya? Iya katanya nggak punya budget. Dari klub kaya kok tiba-tiba langsung drop banget. Langsung drop banget ya. Dan gue juga bingung sini. Nah, yang begitu emang mesti harus ada langsung yang megang ya. Adanya si siapa namanya nih? Si orang Arab ini ya bagi fans Chelsea sih angin segar ya. Apalagi dia sebagai fans Chelsea juga katanya fans Chelsea. Nah iya nih nanti saingan langsung nih dengan Newcastle nih kan. Gila dari Arab semua. Tapi kalau Newcastle negara sih. Newcastle negara langsung pemerintahnya yang megang. Tapi ini kan juga sebagai dari pemerintahan juga kan. Pengusaha deh. Pengusaha media. Ya. Oh iya tadi bilang pengusaha media. Tapi nggak semuanya juga sih tim-tim dari pemilik-pemilik dari Arab tuh sukses ya. Iya. Ingat gak lu Malaga? Iya banyak sih itu. Fulham. Fulham juga ya? Sempat ya? Tapi Fulham sekarang bagus loh. Tapi sekarang bagus dia lu peringkat 1 Championship. Simitrovic tuh keren banget kemarin gua nonton tuh sempet. Ya udahlah ya. Iya. Apa ini kita bahas gitu-gitu udah. Gila. Kalau kalian punya topik yang mau dibahas langsung aja kirim ke kita ya. Iya. Bisa juga. Kita gak berebut banget gitu. Namanya juga kita ini dua orang yang sok ngerti bola sih. Gila berebut banget PES biak salah gitu. Kita juga sebenarnya nunggu juga ya. Iya. Liga 3. Tapi iya kalau Liga 3 tadi ngomong Liga 3 ya. Skota dia kan Skota. Dia udah bubar. Udah pada bubaran. Iya, bubar si Prilita tadi gue liat di IG-nya ya. Udah ngadain acara gitu di hotel Tangerang. Udah ada joget-joget udah bubaran pemain balik ke daerah asal. Ya, tapi kita ucapin selamat dulu deh buat tim-tim Liga 3 nih yang udah lolos ke Liga 2. Ya, Liga 2. Nah, terus sekarang udah memasuki tahap terakhir nih Liga 1 juga mau ketahuan. Liga 1 juga ini ya. Kayak Bali United udah paling depan nih sekarang ya. Bali United dan dia juga menang head to head sih masalahnya sama Persib. Ya kan? Ya, dia tinggal 2 lagi kan tadi awalnya 4. Arema sama Persebaya terus Bali United kalah kan. Kalah. Udah lah berarti tinggal 2 tim nih yang mengejar siapa yang bakalan jadi champion. Iya, dengan sebentar lagi nih. Sebentar lagi nih ya. Iya, kita lihat juga ya. Pokoknya Persiraja udah pasti degradasi ya. Iya. Sama nih Persipura atau Persipura. Ini lucu juga Sleman juga nih. Persipura bisa degradasi ini lucu nih. Itu dulu tim terkuat tuh nggak ada yang bisa ngalahin udah gitu. Maksudnya stagnan lagi apa sih namanya? Selalu di atas terus dulu tuh. Iya. Tak terkalahkan terus sekarang tiba-tiba dulu bagus ya. Drop banget. Berarti nggak ada lagi tim dari Persipura cuy. Dari timur. Oh udah nggak ada lagi ya timur ya? Nggak ada lagi. Sedih banget ya. Sudahlah kalau gitu lah. Chelsea apa yang mau bahas Chelsea nih? Udah gitu doang. Masalahnya ya udahlah kita cuma mau ngasih tahu ya bahwa Chelsea ini udah dibeli gitu. Ya semoga aja cepat lah. Tapi Chelsea juga utangnya banyak ternyata masih Abramovich. Tapi kan katanya mau dihapus yang 1,5 miliar. Iya. Itu mau dihapus itu akhirnya. Biar cepet ya, biar cepet-cepet ini ya. Daripada nanti gak laku kan nggak mungkin. Laku iya. Ya sudahlah kalau gitu dah, gitu dulu kali ya. Ya. Ya Allah. Udahlah kalau gitu ya, nama juga kita podcast So Ngerti Bola, ya kan. Udahlah kalau gitu, gue Fahri pamit. Dan gue Geral. Sampai jumpa di podcast So Ngerti Bola minggu depan. Bye bye.